Halo semua, kembali lagi di channel YouTube aku. Di video ini aku bakal ngebahas series yang berbeda lagi dengan video sebelumnya, tapi masih di Thailand. Gak jauh-jauh sih, masih sama, tapi berbeda genre. Dimana kan video sebelumnya ngebahas misteri ya, dan karakter utamanya juga psikopat. Dan ini pembahasannya lebih ringan sih, karena mencangkup anak zaman sekarang, ya pergaulannya itu seperti apa. Gak jauh-jauh dari kehidupan realita yang nyata aja sih sebenarnya. Jadi series ini hampir mirip dengan film di Indonesia Dua Garis Biru. Mungkin teman-teman udah pada tahu gak sih alur ceritanya bakal kayak gimana. Mirip-mirip seperti itu, cuman series ini diadaptasi dari webtoon dengan judul Young Mom. Dan series ini dibuat di tahun 2017 dengan judul Teenage Mom. Nah, kalau teman-teman yang udah biasa baca di webtoon, jadi kayak udah tahu ya, mungkin ada yang tahu Young Mom. Ini ratingnya bagus, dan aku juga emang udah baca juga. Dibuat ke seriesnya, menurut aku gak banyak perbedaan, tapi walaupun memang masih ada yang beda, gak sama dengan di webtoon ya, tidak 100% sama. Tapi overall series ini lumayan bagus, walaupun bukan terbaik dari semua series atau film yang hampir sama alur ceritanya. Jadi gini, series ini dengan pemeran utamanya itu perempuan dan pacarnya, tentunya cowok, bernama Awan dan Lani. Itu di komiknya ya, di webtoonnya. Kalau di seriesnya ini, di Lani itu dipanggil Fah dan Awan dipanggil Meg. Mereka ini adalah sepasang kekasih anak ABG. Ya biasalah, pacaran di masa-masa sekolah. Mereka belum masuk ke jenjang yang lebih serius ya sebenarnya ya, karena mereka cuma ya pacaran pada umumnya. Tapi dimana mereka itu sudah mulai membuat kesalahan yang ya, kesalahan ini kesalahan besar sebenarnya, dan mereka juga belum bisa memikirkan hal-hal yang seperti itu di usia mereka sebenarnya. Cuman ya di sini ceritanya jadi bakal panjang banget. Fah dan Wan ini bisa dibilang anak yang baik-baik di sekolahnya, tidak bermasalah apapun. Fah dari anak orang mampu, ya orang yang mapan lah intinya, yang tentunya orang tuanya menginginkan si Fah punya masa depan yang bagus. Dan juga si Wan. Kalau si Wan ini bedanya, dia hanya memiliki seorang ibu. Ayahnya tidak bersama mereka lagi. Jadi ya single mom lah intinya. Wan cuma diasuh sama ibunya aja. Dan si Wan ini tidak termasuk anak yang berandalan atau anak yang bermasalah di sekolahnya. Layaknya anak-anak pada umumnya, anak biasa yang baik, dan tentunya orang tuanya menginginkan masa depan yang baik juga untuk anaknya. Kalau di sisi dari orang tuanya, perbedaan mereka berdua ini, ibunya Wan sama sekali tidak mengharapkan si Wan untuk berpikiran punya pacar atau lain hal yang berhubungan dengan wanita. Karena sikap ibunya yang keras, yang terlalu menekan Wan untuk ya harus kuliah yang benar, harus ini, harus itu. Si Wan gak bisa kayak gitu, dia tetap memberontak. Dan dia ya tetap pacaran sama si Wah tanpa sepengetahuan si ibunya. Ada masanya saat Sifah punya masalah besar yang menimpa dia setelah ya awal mulanya mereka ya si Wan mengajak Sifah untuk
bermain di rumahnya, ya bertamulah ke rumahnya karena ibunya sedang tidak di rumah. Ya you know lah, I mean ada cowok kalian ngajak ke rumah terus ke rumah sepi, taulah apa yang terjadi. Setelah dari sana Sifah mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari dirinya, dan akhirnya Fah harus beli apa itu ya, alat tes kehamilan itu, karena merasa dirinya sedang mengisi. Terus dia cek, oh kayaknya dia berpikir kayaknya ini masih nggak mungkin. Dia masih harus cari info di internet, ini benar nggak sih, ini akurat nggak sih. Ya walaupun pada akhirnya ya dia nggak bisa nyangkal kalau memang kenyataannya dia hamil. Sifah ini bukannya langsung memberitahu ke Siwan, dia mikir dulu. Dia takut Siwan memang gak bakal bisa nerima Fah dalam keadaan seperti ini. Ada saatnya dia konsultasi sama temannya, cerita sama sahabatnya, Mot, gimana sih? Si Mot ya nyuruh dia buat cerita ke orang tuanya, cerita ke pacarnya. Ada sampai saatnya dia harus dia ngajak ketemu si Mac ini, pacarnya ini, dan mau cerita. Dan ternyata dia bukan bertanya mengenai bukan memberitahu soal kehamilan ya, tapi bertanya, bagaimana kalau kamu cerita soal hubungan kita ke ibumu, ke orang tuamu. Jelas si Mac langsung berpikir dia belum siap untuk sekarang. Sontak dong si Fah jadi berpikir kayak, oke, kalau hubungan pacaran aja dia nggak bisa kasih tahu ke orang tuanya, bagaimana kalau dalam keadaan dia hamil sekarang. Orang tuanya pasti benar-benar bakal marah dan nggak akan nerima semua ini. Dan akhirnya dia tunda lagi, dia nggak ngasih tahu lagi ke Siwan. Ya akhirnya dia cuma belajar sendiri gimana sih jadi seorang ibu muda yang hamil. Ibu muda udah hamil, maksudnya jadi seorang yang bisa menjaga kehamilannya gitu. Dia cari di internet, dibantulah sama sahabatnya si Mot ini. Sampai di sekolah pun harusnya belajar, dia malah searching di internet mengenai kehamilan. Dan itu hampir ketahuan sama gurunya. Gurunya bertanya, kayak, ini kalian ngapain nyari-nyari di internet tentang hal ini? Tentu dong si Mot sebagai sahabatnya ngebantuin Sifah. Kayak, oh ini saya nyari untuk kakak saya pengen tahu ini gimana sih kehamilan itu. Dia ngomong kayak gitu. Tapi tetap aja ya, guru pasti ada tetap curiga. Buat apa sih kalau itu urusan kakaknya, ya kakaknya aja. Gak perlu sampai si Mot juga ikut-ikutan nyari tahu kan. Terus bukan cuma itu, bukan dari sampai gurunya aja yang curiga. Mulai ada teman sekolah dia yang terhadap Fah dan Mot ini. Walaupun belum tahu ya kepastiannya, kayak, wah ini si Fah nih yang hamil atau si Mot nih yang hamil. Mereka baru kayak mencurigai dua orang ini. Dan Fah berpikir lagi untuk ngasih tahu masalah dia ini ke pacarnya, Mac. Saat itu rumahnya si Fah lagi tidak ada orang tuanya, jadi si Mac mau datang ke rumahnya buat main lagi. Maksudnya bukan main gimana ya, berkunjung aja gitu, buat cerita apa-apa. Nah akhirnya Fah bertanya, bagaimana kalau aku hamil? Sontak si Mac itu kaget dong, kayak dia pasang muka yang kaget gitu, kayak, ini serius gitu. Nggak gitu sih. Terus Siva yang ngelihat ekspresinya si Mot yang kaget gitu, berubah dong pikirannya, langsung kayak, ya Mac, aku cuma bercanda aja kok, tenang, kamu gak usah kayak gitu banget. Dia langsung berubah pikiran karena ngelihat si Mac yang kaget dan bingung gitu. Dia pasti berpikiran ya Mac bakal ninggalin dia gitu.
karena saking maunya Sifah Meg ini buat tetep sama dia, akhirnya dia bilang ya itu cuma bercanda aja, aku nggak beneran hamil. Aku nggak ngerti deh pikirannya Sifah, tapi ya pasti bakal bingung banget nggak sih di situasi yang kayak gitu. Dan kemungkinan si Meg bakal ninggalin dia juga ya mungkin aja terjadi. Dan akhirnya ya si Meg nganggep oke, Fah cuma bercanda, dan dia tenang-tenang aja, dia oke, kamu bercanda doang. Dia mikir kayak gitu. Terus sampai pada akhirnya isu tentang ada yang hamil di sekolah mereka itu mulai nyebar. Dimana yang di sini bukan Fah yang disebut hamil, tapi Mod, sahabatnya. Karena awal isunya dari guru mereka yang ngelihat si Mod sama Fah ini buka artikel tentang kehamilan di saat jam pelajaran. Jadi itu kesalahannya seperti itu. Terus ya guru-guru nyebarin hal isu-isu kayak gitu sampai seluruh sekolah tahu, oh di sekolah kita ada yang hamil nih, anak kelas ini. Dan memang bukan menuju pada Sifah, tapi karena si Mod yang berusaha lindungi Sifah, dan akhirnya ya Mod yang difitnah. Sampai itu Mod ya dia nangis, dia nggak buka suara soal oke, Fah sebenarnya yang hamil, dia nggak kayak gitu, dia diem. Walaupun di posisi ini tuh sebenarnya aku ngarep kayak Fah belain tuh si Mod, belain dong, tapi si Fah kayak dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dia juga takut dirinya yang akan kebongkar sebenarnya. Jadi setelah itu si Mod pergi, si Mod sembunyi, si Mod gak mau ke sekolah lagi, dia gak bisa ngikutin ujian, padahal itu udah tingkat akhir mereka harus, ya mereka akan kuliah setelah mereka lulus dari SMA. Ya Mod pergi gitu aja sampai gak ada kabar. Ya Fah ya sedih melihat hal itu, tapi Fah juga gak bisa ngelakuin apa-apa karena situasinya ya kalau dia bilang bukan Mod, siapa lagi yang bakal dicurigai? Ya Sifah. Kalau Sifah punya banyak masalah banget kayak gini, dia berpikir bagaimana kalau aku pergi ke luar kota. Jadi dia gak akan tinggal bersama orang tuanya lagi. Dimana ada kesempatan orang tuanya bilang mereka bakal ada perjalanan bisnis memakan waktu sampai 6 bulan. Dan itu Fah berpikir oke, berarti dia bisa menyembunyikan kehamilannya selama berbulan-bulan orang tuanya pergi, dengan berpikir ingin pergi ke Bangkok. Dia alasannya mau sekolah gitu kan, mau ngelanjutin, jadi dia mau kuliah di sana. Ya dengan alasannya seperti itu, walaupun sebenarnya dia nggak kuliah di sana. Dia ingin ya ngerawat bayinya, dia menjaga kandungannya dan sembunyi dari orang-orang yang ada di lingkungannya sekarang. Sampailah dia di Bangkok. Di Bangkok dia punya banyak masalah, dan posisinya ini Sifah dan Meg ini mulai ada konflik, dimana juga si mantannya Meg, Fon itu sama sekali gak suka dengan Fah, sehingga dia seakan-akan pengen ngancurin hubungan mereka. Si Fon ini pengen balikan sama si Meg, ya dengan menghasut segala macam ke si Meg, bilang Sifah itu punya selingkuhan lah. Walaupun sebenarnya si Meg gak percaya, tapi ya si Meg berusaha nyari tahu juga. Dia harus ngikutin syarat-syarat dari Fon, berbagai macam syarat. Dan walaupun sebenarnya syarat-syaratnya itu sebenarnya salah,